Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, juga pengurus PCIM Amerika Serikat yang kami hormati, yang hadir dalam acara rutin kita hari ini, Kalamu, baik melalui Zoom maupun menyimak melalui Facebook dan YouTube. Terima kasih atas kehadirannya, dan seperti biasa setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali bersama Ustazah Lailatis kita akan membahas topik-topik yang menarik. Baik, untuk hari ini acara Kalamu akan membahas topik mengenai aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi Islam. Seperti apa aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi Islam itu, nanti coba akan dikupas, dipresentasikan materinya oleh Ustazah Lailatis. Kalau biasanya kita tahu bahwa ada aliran-aliran pemikiran ekonomi konvensional mungkin ya, karena bukan aliran pemikiran ekonomi secara Islam. Kita sudah sering mendengar ada aliran yang namanya aliran praklasik, aliran klasik, aliran historis, sosialis, ataupun yang lain ya, ada neoklasik, kemudian yang terbaru aliran Keynes dan juga pasca Keynes. Ada banyak beberapa aliran baru yang di era modern. Nah, untuk yang aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi Islam itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Lailatis. Proses teoritifikasinya seperti apa, kemudian pendekatan-pendekatan yang diambil seperti apa, dan juga hasil dari proses teoritisasi tersebut, juga pendekatan tersebut seperti apa pemikiran atau aliran atau mazhab dalam ekonomi Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Lailatis, saya akan coba menyampaikan sedikit CV-nya, walaupun kita sudah sering mendengar ya, karena Ustazah Lailatis sudah sering kali kita undang menjadi narasumber, baik untuk kajian Kalamu maupun kajian yang lain. Ustazah Lailatis setelah lulus dari Pondok Gontor Putri, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian juga di Universitas Gadjah Mada Jogja. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga untuk program studi ekonomi syariah di ini ya, FEB UIN Sunan Kalijaga. Kemudian Ustazah Lailatis juga menjadi anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, juga Majelis Pendidikan Kader PP Aisyah. Aktivitas beliau yang lain juga banyak menulis buku serta artikel jurnal akademik. Saya kira dengan latar belakang seperti ini, Ustazah Lailatis sangat tepat untuk menjadi narasumber kita kali ini untuk mempresentasikan dan membedah mengenai aliran-aliran pemikiran dalam ekonomi Islam. Baik, saya kira Ustazah Lailatis saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ustazah untuk bisa menyampaikan materinya. Silahkan Ustazah. Ya, bismillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat, tentu saja moderator, saya manggilnya Mbak mungkin ya, karena Jogja, atau Bu aja deh. Tapi kalau Bu nanti saya berasa kayak sok muda gitu. Saja. Iya, Mbak Rati, alhamdulillah ternyata sekampung sama suami saya, dan kemudian ketua PCIM ya, USA dan sekretarisnya ya ada di sini. Kemudian Teh Keke juga yang biasa nemenin saya sebut satu-satu mumpung kelihatan ini. Kalau Duta Mardin ini namanya Duta Mardin ya, sama Pak Imam Subhan. Beliau penasehat, Mbak. Oh, malah penasehat, subhanallah. Kita ini Pak Duta Mardin.
Oh, memang namanya Pak Duta Mardin ya, Angge. Penasehat dan ada yang terbaru ini baru hadir Pak Irfan Rosyidi. Terima kasih. Nanti kita kajian berarti ya. Tapi ini sama dengan saya kayak presentasi hasil bacaan saya gitu. Jadi nanti monggo ditambahkan bacaan-bacaan dari yang lain. Saya coba share screen ini bisa ya tadi. Nah, tapi ini agak berubah ya Mbak Ratih dari yang kemarin saya serahkan. Sedikit aja perubahannya karena tadi setelah dipikir-pikir saya kok belas nggak ada itu ya menyentuh ekonomi konvensionalnya, langsung aliran pemikiran ekonomi Islam gitu. Padahal mungkin background studinya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak di sini bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi paling tidak kita tahu dulu ekonomi secara konsep premisnya apa. Nah ini saya cuman sedikit sih saya ulas. Jadi memang ekonomi secara umum konvensional atau ekonomi modern klasik, neoklasik, Adam Smith dan sebagainya itu sebenarnya lahir dari premis kebutuhan manusia cenderung tak terbatas, kemudian manusia tetapi tidak pernah merasa puas. Jadi dua itu intinya ya di ekonomi itu. Kenapa lahir ilmu ekonomi? Karena kebutuhan manusia itu cenderung tidak terbatas, sedangkan dia tidak pernah merasa puas dan barang atau jasa yang tersedia di muka bumi itu terbatas. Nah itu maka lahirlah istilah scarcity gitu ya, atau kelangkaan. Itu premis ilmu ekonomi. Dari scarcity, kelangkaan ini, kebutuhan manusia tidak terbatas tetapi jumlah pemenuh kebutuhannya terbatas, lahirlah optimalisasi. Optimalisasi itu ada dua prinsipnya, yaitu satu, meminimasi biasanya meminimasi biaya tetapi menghasilkan output tertentu. Nah, jadi ada kata kuncinya, minimalisasi atau maksimalisasi dan tertentu, temennya gitu. Jadi kalau nggak minimasi biaya dan output tertentu, atau maksimisasi output input dengan hasil kebalikannya yang tadi salah, atau dengan input tertentu atau biaya tertentu, maka menghasilkan maksimisasi output gitu. Jadi tidak, kalau orang pelit kan minimalisir input atau biaya dengan output maksimal gitu, kepuasan. Jadi kalau kita itu istilahnya kepuasan terhadap barang atau jasa, itu optimalisasi. Nah kalau prinsip ekonomi sebenarnya nggak begitu gitu. Itu kadang yang disalahpahami. Jadi dari kelangkaan itu lahir optimalisasi, tapi optimalisasi itu bukan bukan minimalisir biaya, maksimalisasi hasil, enggak gitu. Tetapi ada kata kuncinya, ada yang tertentu, entah yang tertentu itu hasilnya, outputnya, atau yang tertentu itu inputnya atau biayanya gitu. Jadi salah satu ada yang tertentu, yang satu dioptimalkan. Bisa diminimalisir biayanya dengan hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu dimaksimalisir hasilnya atau outputnya atau kepuasannya. Nah itu sebenarnya itu prinsip ekonomi dari ekonomi modern. Nah jadi pemikiran mereka adalah bahwa sumber daya itu relatif terbatas dan tidak diperoleh dengan cuma-cuma, sehingga nanti ada trade off istilahnya, kemudian ada prinsip ekonomi, misalnya ada pasar bebas dan sebagainya, itu yang lahir dari ekonomi modern. Nah kemudian bagaimana dengan ekonomi Islam ini seperti apa premisnya, seperti apa teorinya, metodologinya seperti apa. Nah kalau kita lihat belum ada teori yang matang gitu ya. Jadi masih ekonomi Islam itu berupaya, berproses terus-menerus, dan pendekatannya itu ada dua macam gitu. Jadi tidak dari nol gitu. Ada yang tidak dari nol, ada yang ingin
pendekatannya itu jenun dari wahyu Allah, logika, dan fakta gitu. Jadi ada dua model pendekatan yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi Islam. Ada yang pragmatis. Nah ini mungkin kalau teman-teman ranahnya di sini mungkin yang studi Islam itu. Jadi pragmatis itu seperti kita selama ini. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan termasuk islamisasi ekonomi gitu. Itu pendekatan yang paling banyak dan mainstream istilahnya ya. Kalau pendekatan yang kedua, ada beberapa ulama atau pemikir yang ingin teoritisasi ekonomi Islam itu kembali menggali dari sumber utama wahyu Allah ya, Al-Quran dan As-Sunnah bersama logika dan fakta gitu ya. Jadi empirisnya seperti apa, lalu nanti lahir teori-teori yang sesuai. Nah itu yang kemudian melahirkan 3 aliran pemikiran besar dalam ekonomi Islam. Ada iktisaduna. Iktisaduna ini mungkin kalau kita bilang ini yang radikal tadi, yang lebih ke ingin menggali jenun dari sumber utama, wahyu dan logika. Kemudian ada yang mainstream, nah ini yang menggunakan pendekatan pragmatis tadi ya, islamisasi ilmu pengetahuan. Ada tapi aliran ketiga, nah ini yang berlepas dari dua itu. Jadi dia tidak setuju dengan model iktisaduna yang ingin merombak bahkan sistem pun harus ada gitu, atau mainstream yang mereka menyetujui pendekatan pragmatis dengan cara ya doktrin-doktrin teori-teori ekonomi konvensional yang ada tinggal diislamkan gitu ya, diislamkan atau dikomparasi atau dicari mana yang sesuai dengan korpus ekonomi Islam gitu. Nah, dia nggak setuju itu. Dia setujunya ekonomi Islam alternatif itu ya ekonomi itu kan sosial, proses kehidupan masyarakat gitu. Jadi dia inginnya ini menjadi ilmu sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu, yang ideal, yang benar-benar menjawab tantangan zaman, terutama dalam bidang ekonomi. Nah itu, jadi ada 3 pemikiran besar utama. Yang pertama iktisaduna, semoga bisa dipahami ya. Jadi ini hasil bacaan saya, memang tokoh utamanya beliau, nanti ada pengikutnya, ada Al-Atas, ada Hasanuz Zaman, kalau di kita ada Chudori, tapi Chudori itu termasuk kayak mainstream juga gitu. Nah jadi saya akhirnya memutuskan membuka bukunya beliau saja, tulisan Bakir Sadr, karena beliau dianggap sebagai pionir ya, madhab iktisaduna. Nah, iktisaduna itu kenapa sih dinamakan madhab iktisaduna? Karena memang beliau menulis buku tentang yang berjudul iktisaduna, maka ini memang dinamakan jadi nama madhabnya gitu. Kalau kelahiran beliau di Irak, dan beliau seorang filsuf ya, juga ulama, dan beliau Syiah gitu kalau aliran ideologisnya gitu. Kemudian beliau yang sangat terkenal, magnum opus beliau adalah Iktisaduna. Itu beliau tulis akhir tahun 50-an, tapi terbitnya 1961. Kemudian ada banyak tulisan-tulisan beliau, tapi intinya memang isinya tentang bagaimana hakikat ilmu ekonomi Islam dan metodologi ilmu ekonomi Islam. Ada karya beliau itu Bang Laribawi fil Islam, ada Taudhihul Masail, ada Durus fi Ilmil Usul, ada Falsafatuna, bahkan juga ada Usul Al-Mantiqiyah lil Istiqra dan lain-lain. Ada, jadi beliau itu menulis karya tidak hanya ekonomi ya, jadi ada banyak yang lain, usul fikih dan lain-lainnya yang beliau juga tulis gitu. Karena memang beliau tadi ulama sekaligus filsuf, jadi beliau tertarik menulis tentang persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi begitu. Nah, dalam Iktisaduna itu atau dalam Our Economic tulisan Bakir Sadr itu dapat ada beberapa hal yang kita simpulkan. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa ekonomi Islam itu doktrin, jadi bukan ilmu. Nah, kalau mainstream itu kan mereka mengatakan ilmu ekonomi Islam itu ya doktrin, ya ilmu. Kalau beliau memandang ekonomi Islam itu harus berupa doktrin, gitu. Karena ekonomi Islam itu adalah penentu kebijakan, menurut beliau, bukan penilai kebijakan. Kalau ilmu, kata beliau, itu adalah sesuatu yang menilai proses atau implementasi dari suatu kebijakan, lalu kemudian memberikan penilaian terhadap
memberikan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Nah, itu ilmu kata beliau. Tapi kalau ekonomi Islam itu tidak bisa menjadi ilmu. Beliau mengatakan ekonomi Islam itu harus menjadi doktrin, jadi madhab gitu. Yang mana nanti dari doktrin itu dikeluarkan turunan-turunannya, hipotesisnya apa, kemudian nanti ideologisnya apa, landasan teori apa. Nah, itu yang beliau inginkan. Jadi tidak untuk menafsirkan dan menganalisis realitas fenomena ekonomi yang ada. Itu madhab Iqtisaduna atau Bakir Sadr menginginkan tentang ekonomi Islam. Jadi dia banyak di Iqtisaduna itu, di Our Economics itu beliau menulis faktanya ilmu ekonomi modern itu juga berdasar dari visi atau ideologi tertentu. Contoh kapitalisme itu awalnya itu bukan merupakan ilmu kata beliau. Adam Smith itu bukan menulis ilmu. Ilmu itu kan mengkaji sesuatu yang terjadi, kemudian menetapkan atau memberikan evaluasi terhadap fakta yang terjadi. Kan ilmu seperti itu kata beliau. Kalau kapitalisme kata beliau yang dimulai ditulis oleh Adam Smith itu tidak berupa ilmu. Jadi dia tidak mempelajari fakta yang ada, lalu menganalisa, lalu memberikan evaluasi, enggak kata beliau. Kata beliau, Adam Smith itu justru dia menulis dasar-dasar ideologis ekonomi yang dia inginkan, yaitu salah satunya contohnya dalam kapitalisme itu kan pasar bebas gitu. Nah, Adam Smith itu menulis tentang pasar bebas. Pasar bebas itu berarti antara penjual dan pembeli itu mereka saling menentukan harga. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga di pasar. Jadi kalau pasar di ekonomi itu bukan hanya pasar yang kita lihat misalnya pasar tradisional atau pasar modern, tetapi bahkan dunia jasa itu juga dianggap pasar dalam ilmu ekonomi. Nah, kata dia orang yang membutuhkan dan orang yang menjual dan membeli barang maupun jasa di pasar itu kalau ideologinya kapitalisme itu kan berarti bebas, tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Kalaupun terjadi ketidakseimbangan dalam pasar kata Adam Smith, maka akan ada invisible hand istilahnya ya di bukunya itu yang merubah keadaan menjadi seimbang lagi. Itu adalah suatu ideologi kata Bakir Sadr. Jadi ilmu ekonomi modern pun itu bukan suatu ilmu awalnya, tetapi dia adalah suatu ideologis gitu. Dari ideologi itu kemudian lahir teori-teori dan maka berkembanglah menjadi ilmu ekonomi modern seperti sekarang. Nah, Bakir Sadr juga menganggap ekonomi Islam harus seperti itu. Jadi adalah berupa doktrin yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian digali apa teori besarnya, lalu dibangun dalam sebuah sistem. Nah, jadi syarat kedua kalau bagi Bakir Sadr, dia tidak setuju kalau ilmu ekonomi Islam itu ekonomi Islam itu hanya berupa ilmu, tetapi dia harus diterapkan menurut dia di dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Kalau belum diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem kata dia, maka kita tidak bisa menilai atau menemukan bagaimana teori-teori itu dikembangkan di masyarakat. Jadi ada dua prasyarat yang dia ajukan untuk menetapkan sebuah ekonomi Islam. Yang pertama, kata dia harus ada suatu sistem. Yang kedua, harus melakukan pemeriksaan metodis pada pengalaman masa lalu. Cuman yang kedua ini dia kurang menjelaskan. Yang dia jelaskan adalah yang banyak dia jelaskan bagaimana ekonomi Islam itu harus diterapkan dalam suatu sistem, dalam suatu negara. Nah, itu pandangan tentang ekonomi Islam Bakir Sadr kalau disimpulkan berarti adalah seperangkat doktrin. Kalau menurut dia yang berdasarkan prinsip Islam yang memberikan panduan ekonomi dalam kehidupan nyata yang berupa alokasi sumber daya, pertukaran, konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, itu hakikat ekonomi Islam menurut Bakir Sadr. Sedangkan metodologinya tadi kan dia menawarkan harus berupa doktrin dan harus diterapkan dalam suatu sistem. Kemudian juga dia menawarkan dalam Iqtisadunanya itu metodologinya.
dia tidak setuju jika ekonomi Islam menerapkan metode ilmiah umum. Tapi dia mempunyai model baru begitu yang harus berbeda, karena menurut dia ekonomi Islam ini kan berurusan dengan wahyu, sehingga harus ada ijtihad untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam, yang mana prinsip itu punya beberapa ciri, yaitu harus universal, kemudian harus permanen, kemudian harus mengandung prinsip-prinsip, dan harus memenuhi kebutuhan bersama seluruh masyarakat. Nah, itu jadi itu beberapa hal yang dia syaratkan untuk menjadi prinsip umum ekonomi. Jadi dia percaya metodologinya berbeda dengan metode ilmiah yang umum dilakukan. Kemudian juga walaupun dia mengusulkan tadi ijtihad untuk al-maqasid atau al-mabadi al-asasiyah untuk ekonomi Islam, tapi dia juga tidak setuju jika ekonomi Islam itu disamakan dengan fikih muamalah. Kata dia fikih muamalah itu tentang akad, kemudian transaksi antar orang per orang, dan itu urusannya dengan al-mal, al-hukuk al-maliyah, hak-hak terhadap harta. Kalau ekonomi Islam, kata dia, itu ijtihadnya harus lebih umum daripada fikih muamalah, karena dia mengatur seluruh kehidupan ekonomi dari produksi sampai konsumsi dan distribusi. Nah, kalau fikih muamalah itu kan hanya berhubungan dengan harta, itu paling kata dia paling hubungannya di bagaimana mendistribusikan gitu. Jadi dia tidak setuju jika metodologi ekonomi Islam itu walaupun diijtihadi dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi itu bukan fikih muamalah. Dia juga sadar bahwa yang namanya ijtihad itu sangat subjektif, sehingga dia ada beberapa hal yang dia wanti-wanti agar para mujtahid ekonomi Islam itu tidak terjerumus kepada interpretasi subjektif. Pertama, pembenaran kata dia dari realitas yang salah itu tidak boleh. Jadi misalnya realitasnya seperti itu, ya sudah dibenarkan, itu teorinya, lalu mengikut realitasnya, enggak. Jadi menurut dia harus ada konsep ideal yang diambil tadi dari Al-Quran dan As-Sunnah, lalu realitas yang ada seperti apa, maka realitasnya itu yang dicari solusinya agar sesuai dengan konsep ideal. Kemudian juga kata dia tidak boleh menggabungkan teks dengan kerangka tertentu yang non-Islam. Misalnya, ini seperti ini pemikirannya, ini dicari teksnya apa dalam Islam. Dia tidak setuju juga seperti itu. Kemudian dia juga memisahkan gitu ya bukti hukum syariah dari kondisi dan keadaannya dalam justifikasi. Jadi harus dipisah antara kondisi seperti apa dan hukumnya seperti apa. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama tadi ya, tidak boleh membenarkan realitas yang ada padahal konsep idealnya apa gitu. Kemudian tidak boleh juga mengadopsi sudut pandang tertentu yang ada sebelumnya terhadap teks. Jadi harus dia itu memulai dari istilahnya sistemnya ada, lalu konsep idealnya ada, sudut pandang yang berbeda-beda, penafsiran bermacam-macam itu tidak boleh diadopsi. Jadi dia berharap ada pemikiran memang baru tentang ekonomi Islam gitu, berdasarkan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu tadi yang iktisaduna, itu yang kalau dalam ekonomi Islam dianggap radikal karena merubah sistem plus mencari teori mulai dari nol, langsung dari sumbernya. Lalu bahkan tadi realitanya kalau tidak sesuai dengan teori, harus dicari solusi. Bagaimana agar realita itu sesuai dengan teori yang ada, yang konsep yang ideal yang ada dalam Al-Quran. Contohnya misalnya keadilan dan sebagainya, itu kalau yang iktisaduna. Nah, itu kalau di Indonesia mungkin kasus yang sekarang lagi itu ya viral ya, mungkin sekedar ini aja tambahan wawasan ya. Mungkin sudah pada tahu yang biasanya memang yang iktisaduna itu sangat ingin sistemnya itu betul-betul kembali seperti yang awal gitu. Jadi salah satu contoh biasanya mereka ingin menerapkan
bukan dinar ya, emas. Nah, emas dan perak itu kan bagi dalam secara ekonomis dia stabil ya. Nah, kata mereka kambing itu dari zaman dulu ya 2 dirham sampai sekarang 2 dirham kalau diukur pakai dinar dan dirham, atau dinar beneran, bukan dinar yang mata uang Saudi dan sebagainya, itu sebenarnya kertas juga gitu. Tapi kalau yang dinar yang betul-betul emas, intrinsik dan yang tertulisnya sama, itu yang mereka ingin diterapkan gitu. Jadi betul-betul berasal dari perak dan betul-betul berasal dari emas. Nah, itu yang sekarang lagi viral kan, yang lagi ditangkap karena pasarnya menggunakan mata uang itu yang mereka ciptakan sendiri. Nah, itu mungkin kita menganggapnya itu termasuk yang condong ke mazhab Iqtisaduna itu. Nah, kalau yang kedua ini yang mainstream ya, yang mungkin lebih cepat berkembang daripada yang lain, karena sekarang itu yang mainstream ini lebih banyak memang mereka melakukan perubahan itu di lembaga keuangan Islam itu. Kalau kita lihat praksisnya, akad-akadnya sekarang sudah sangat sangat berkembang, bukan lagi yang bukan lagi yang seperti mungkin kalau mas-mas dan mbak-mbak, bapak-bapak, ibu dengar ada murabahah, mudharabah dan sebagainya, itu sekarang sudah sangat berkembang menjadi hybrid kontrak, jadi bukan tunggal, ada bahkan cash wakaf link sukuk, ada musyarakah mutanakisah. Nah, ini yang mainstream. Jadi sangat berkembang mereka, dan terutama memang kalau dalam biologi mungkin untuk labnya orang biologi kan ada di lab tertentu. Nah, kalau labnya orang mainstream itu lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan sekarang itu berkembang karena orang-orang mainstream ini. Tokoh-tokohnya banyak, diantaranya Nakfi, M. Amanan, Chudori, Umar Chapra yang sangat terkenal itu ya. Biasanya Umar Chapra sama Manan dan Chudori ini, Munzir Kahaf, itu orang-orangnya rata-rata memang mayoritas mereka menginginkan pendekatan integratif ya dengan teori ekonomi konvensional. Jadi bagi mereka tidak perlu membangun ekonomi Islam itu dari nol. Selama teori ekonomi modern itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka itu bisa digunakan. Nah, ada beberapa buku yang saya tampilkan untuk menunjukkan pemikiran mereka, terutama memang ini sangat metodologis ya yang mereka tulis itu. Misalnya kalau Nakfi itu dia mengatakan ilmu ekonomi itu berkembang seluas-luasnya, tetapi ada 4 aksioma yang tidak boleh lepas dari itu, yaitu tauhid gitu ya. Kalau bahasa Arabnya persatuan, maksudnya tauhid, bahwa manusia itu semuanya merupakan ciptaan Allah tanpa membedakan muslim ataupun non muslim, sehingga nanti urusan dalam kepemilikan ada istilahnya berdasarkan dari aksioma persatuan atau tauhid ini, maka dalam kepemilikan itu ada 2 kepemilikan dalam setiap harta, yaitu bahwa harta yang kita miliki sebenarnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanyalah pemegang amanah dari harta yang kita miliki, sehingga praktek terhadap harta yang kita miliki itu harus sesuai dengan peraturan yang Allah aturkan gitu dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Itu aksioma yang pertama. Kemudian aksioma yang kedua, keseimbangan. Tentu saja keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepuasan pribadi dengan kepentingan masyarakat, kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini normanya dan dari persatuan serta keseimbangan itu lahirlah aksioma yang ketiga, yaitu kehendak bebas. Manusia itu punya kehendak bebas, punya hak untuk memenuhi kebutuhannya tadi, baik jasa maupun barang secara bebas, namun tetap bertanggung jawab. Nah, ini aksioma yang diusulkan oleh Nakfi untuk mengatur semua teori-teori dalam ilmu ekonomi Islam. Kalau Manan itu dia termasuk mainstream, tetapi dia tidak merasa bahwa asumsi atau teori yang ada dalam ekonomi klasik itu cukup, maka dia menyarankan ada 7 langkah dalam upaya integrasi teorisasi ekonomi Islam.
Yang pertama, dia menyarankan ada identifikasi masalah, kemudian masalah tersebut dicari sumbernya atau prinsipnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelah ketemu sumber utamanya, maka dilakukan konseptualisasi dan rumusan teori. Setelah dirumuskan teori, lalu dibuat formulasi kebijakan. Setelah formulasi kebijakan dibuat, maka diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, lalu dievaluasi. Setelah dievaluasi, maka diungkaplah hasil evaluasi itu. Jika kata dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, maka kembali dilakukan langkah-langkah 3, 4, 5 itu. Nah, itu Manan. Kalau Anwar 1990, jadi saya urutkan berdasarkan tahun, dia mengusulkan dengan mengkomparasi komponen teori ekonomi konvensional dan korpus ekonomi Islam. Maka kata dia nanti kombinasinya tuh ada 3 hasilnya, ada yang sesuai, ada yang mengakomodasi dari postulat yang netral, dari literatur non-Islam yang ada, kemudian ada nanti hasilnya adalah penambahan pemikiran ijtihad baru. Jadi ada yang sesuai dengan Al-Quran, itu kita pakai, tapi ada juga nilai yang netral dari ekonomi konvensional itu, maka itu juga kita pakai. Atau kalau di yang tidak ada yang sesuai korpus atau tidak ada yang netral, maka kita lakukan pemikiran baru berdasarkan nilai prinsip dasar ekonomi Islam yang ada. Itu kalau Anwar. Kemudian Chodori dia mengatakan bahwa kita harus melepaskan diri dari tadi prinsip-prinsip ekonomi umum, ada rasionalitas, ada trade-off, scarcity yang tadi sempat saya bahas. Kemudian dia ingin melahirkan endogenisasi moralitas gitu ya, yang mengacu pada epistem tauhidi. Jadi prinsip tauhidi itu yang dia ingin menjadi dasar seluruh teoritisasi ilmu ekonomi Islam. Nah, kalau Umir Chafra, dia menawarkan pluralisme metodologis. Jadi menurut dia semua metodologi ilmu pengetahuan, bahkan bukan cuma dari ekonomi modern, dari ilmu sosial, dari ilmu lainnya, tafsir dan sebagainya, itu semua bisa dipakai selama bisa diterapkan dalam ekonomi Islam. Nah, itu jadi makanya dia mendapat julukan bapaknya pluralisme metodologis dalam ilmu ekonomi Islam, Umir Chafra. Kalau Aslam Hanif itu dia mengusulkan ada konsep sentral dulu, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dijaring teori-teori dari ekonomi konvensional, lalu diintegrasikan dengan konsep sentral, diuji secara empiris, baru dibentuk teori. Kalau Siddiqi dia mengajukan maqasid syariah sebagai landasan metodologis ekonomi Islam. Kalau Anas Az-Zarqa dia mengusulkan 3 arah ya yang dilakukan dalam teoritisasi ekonomi Islam. Jadi 1, menemukan normatif umum tentu dari sumber syariah, kemudian dieksplorasi postulat yang terkait, kemudian nanti menemukan asumsi deskriptif ekonomi yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim sebelumnya. Jadi ini yang dia tawarkan, dan Anas Az-Zarqa ini memang lebih condong ke islamisasi ilmu ekonomi. Kemudian ada Munzir Kahaf, dia mengusulkan elaborasi dan revisi. Jadi ada 2, mengelaborasi ekonomi modern dengan sistem ekonomi Islam, kemudian merevisi. Revisi itu ada 2 langkah, ada takhliyah, ada tahliyah. Kalau takhliyah itu dia maksudnya adalah melepaskan diri dari postulat yang bias gitu ya, dari ekonomi konvensional. Jadi kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dari ekonomi konvensional itu dogma-dogmanya dilepas. Lalu cara yang kedua baru digabungkan dengan postulat positif yang berasal dari ekonomi syariah. Nah, ini model-model yang mainstream. Jadi sebenarnya metodologi yang untuk mainstream pun itu banyak sekali usulan-usulan yang digunakan begitu. Jadi secara filosofis berkembang terus ini bagaimana ekonomi Islam, tetapi praksisnya juga berkembang. Jadi memang yang terjadi di ekonomi Islam itu praksisnya berkembang, terutama di lembaga keuangan ya. Terus filosofisnya itu juga terus berkembang, menggali bagaimana
melakukan teoritisasi terhadap ekonomi Islam kalau yang mainstream. Nah, yang terakhir Timur Quran tokohnya alternatif ini nggak terlalu banyak pendukungnya, memang paling banyak itu mainstream. Kalau yang Iqtisaduna itu juga tidak semua karena memang sangat tidak sesuai dengan masa sekarang ini, maka yang paling banyak pengikutnya yang mainstream. Kalau Timur Quran dia memulai pandangannya dengan mengkritik 3 pilar ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu kan dianggap pilarnya norma, kemudian zakat sama la riba, jadi no interest. Jadi tidak ada bunga, itu yang paling penting dalam ekonomi Islam. Kalau orang-orang ekonomi Islam menyebutnya maghrib. Maghrib itu maisir, goror, riba. Nah, 3 itu. Tapi singkatannya bagus maghrib, cuman kepanjangannya jadi jelek ya. Jadi maisir pokoknya tidak ada spekulasi dalam ekonomi Islam. Kemudian tidak ada goror. Goror itu ketidakjelasan gitu ya, ketidakjelasan dalam suatu akad maupun barang dan jasa. Kemudian juga tidak ada riba. Jadi itu inti dari ekonomi Islam. Nah, Timur Quran mengkritik 3 pilar ini. Yang pertama terhadap norma. Kata dia norma agama Islam itu ambigu gitu. Contoh, ada 3 kata dia yang itu menurut para ahli ekonomi Islam itu akan membuat manusia secara otomatis menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama kata dia norma produksi. Norma produksi itu kan banyak. Misalnya dalam Islam itu di Al-Quran dan As-Sunnah diatur tidak boleh memproduksi hal-hal yang merugikan, tidak boleh memproduksi hal-hal yang dilarang, yang mendukung zina misalnya, atau mendukung orang meminum minuman keras. Nah itu. Jadi dalam produksi sudah ada norma yang mengatur. Konsumsi juga gitu kata dia. Ada norma yang mengatur, yaitu harus modesty gitu kan dalam mengkonsumsi. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Kan itu ada aturannya. Dan juga altruism kata dia. Altruism itu adalah norma yang mengatur bahwa kita sebagai manusia itu hidup adalah tujuan utama akhirat. Maka dengan secara otomatis kata dia altruism itu mengajak manusia untuk berbagi gitu ya. Dalam norma agama itu kan ada zakat, ada sedekah, ada infak dan sebagainya. Nah, menurut dia norma-norma seperti itu ambigu, dan bahwa itu bisa secara otomatis membuat manusia berbagi sehingga terjadi keadilan distributif. Kata dia itu tidak bisa dipastikan. Nyatanya kata dia, belajar dari sejarah masa lalu, zakat saja itu diperangi waktu itu. Ada orang-orang yang diperangi karena tidak mau membayar zakat kata dia. Nah, jadi kan para ahli ekonomi Islam itu kebanyakan mengembalikan kepada masa lalu kan. Jadi katanya keadilan, harmonisme dari zaman Rasul sampai Khulafaur Rasyidin itu sudah terjadi dengan norma agama yang ada. Kata dia itu tidak bisa menjadi dalil gitu atau menjadi bukti karena nyatanya khalifah itu 2 terbunuh gitu. Berarti kan ada ketidakharmonisan. Nyatanya juga pada masa itu orang-orang diperangi dulu baru mau membayar zakat gitu. Nah, itu kata dia berarti norma agama itu tidak bisa mengatur perilaku ekonomi secara otomatis. Berarti norma tidak bisa dijadikan pilar dalam mencapai ekonomi yang ideal bagi masyarakat. Kemudian kata dia zakat itu juga biasanya banyak sekali penelitian yang mendukung zakat untuk dijadikan bukan salah satu lagi ya, zakat itu bahkan instrumen utama gitu di ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan kata dia. Nah, terus dia bertanya, zakat itu kan lahir di negara atau daerah agrikultur yang mana mereka memang bertani dan memelihara hewan ternak gitu. Nah, bagaimana dengan di negara industri kata dia? Apakah zakat itu bisa menjadi jawaban agar keadilan distributif itu bisa terjadi? Apalagi di negara industri malah yang kaya-kaya itu bukan petani, malah petani itu justru yang miskin. Padahal kan zakat itu banyak kata dia skemanya itu pada pertanian, terus juga hewan ternak. Dan kata dia bahkan
ahli ekonomi Islam juga belum berani untuk membuat skema-skema baru tentang zakat. Jadi banyak yang menganggap zakat itu kan ta'abudi, istilahnya ta'abudi, sehingga aturannya, skemanya tidak bisa dirubah. Nah, itu juga menjadi permasalahan kata dia. Kemudian yang terakhir, dia mengkritik bagi hasil atau mudharabah sebagai alternatif dari bunga. Kata dia itu efektif kalau pasar saham tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalau masa sekarang, kata dia, bank sendiri dia inginnya tidak mau kan, kalau bagi hasil itu kan bagi risiko juga gitu. Jadi bagi hasil, bagi risiko. Mana kata dia manusia zaman sekarang yang mau berbagi risiko gitu, maunya kan untung semua kan gitu kata dia. Jadi kata dia mudharabah atau bagi hasil itu tidak efektif gitu ya untuk pada masa sekarang. Jadi dia mengusulkan harus ada postulat-postulat ekonomi alternatif yang tentu tidak terikat pada spesifik pada akad-akad kuno lah, saya bilang gitu. Jadi akad-akadnya masih mudharabah, kata dia masih murabahah dan lain-lain itu semua hanya pemakaian nama kata dia, tetapi ternyata pada prakteknya perbankan itu juga mengambil margin. Nah, margin itu apa bedanya dengan bunga? Itu juga dia menyoal itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang aliran dalam pemikiran ekonomi Islam. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ada 3 tadi intinya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali Ustazah Lailatis, penjelasannya sangat menarik. Kalau biasanya kita hanya sementara ini ya baru mendengar aliran-aliran pemikiran ekonomi itu yang konvensional, tapi untuk yang pemikiran ekonomi Islam itu cukup jarang ya, tidak semua orang cukup mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya, atau mungkin karena memang belum tertarik ke arah sana. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah, bagaimana membangun teori pemikiran ekonomi Islam itu, proses teoritisasinya seperti apa, kemudian ada 2 pendekatan yang diambil, yaitu pendekatan pragmatis atau islamisasi, dan juga pendekatan yang kedua adalah menggali kembali dari sumber-sumber ilmu yang diakui dalam tradisi epistemologi Islam, kemudian juga dari pendekatan-pendekatan tadi lahir 3 aliran pemikiran, yaitu iktisoduna, kemudian mainstream atau arus utama ya atau umum, kemudian yang alternatif. Nah, kalau tadi disampaikan untuk yang iktisoduna, penemunya Bakir Sadr itu menyampaikan bahwa memandang ekonomi Islam itu sebagai doktrin. Kemudian juga harus diterapkan dalam suatu sistem atau negara, dan kemudian juga metodologinya, beliau juga ada metodologinya. Nah, kemudian untuk yang mainstream atau yang aliran umum, itu juga ada 2 hal. Yang pertama adalah melakukan elaborasi dari sistem ekonomi Islam, kemudian yang kedua melakukan revisi teori ekonomi konvensional. Nah, kemudian kalau yang ketiga, yang aliran alternatif atau kadang juga disebut mazhab kritik, karena aliran ini mengkritik atau tidak setuju dengan 2 aliran sebelumnya. Jadi aliran alternatif ini dia mengkritik mazhab Bakir ya, mazhab yang pertama atau iktisoduna, yaitu bahwa mazhab ini berusaha untuk menemukan hal-hal baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain dengan menghancurkan teori lama yang sudah ada, lalu diganti dengan teori baru. Nah, kemudian kalau untuk yang mazhab umum atau mazhab mainstream tadi, mazhab ini mengkritik bahwa sebetulnya mazhab ini atau mazhab mainstream ini dia hanya menjadi replikasi dari teori ekonomi neoklasik atau yang modern dengan menghilangkan variabel seperti tadi yang disampaikan Ustazah, ada riba, zakat, dan niat. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ustazah Lailatis. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, menambah
diskusi untuk kita sampaikan atau kita diskusikan bersama pada hari ini. Kami persilahkan. Kita masih punya waktu cukup banyak, saya kira 15-30 menit. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau tambahan diskusinya melalui Zoom, bisa langsung dengan menyampaikan secara verbal atau dengan chat, atau juga chat melalui Facebook ataupun YouTube. Silahkan Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan. Sepertinya materinya cukup menarik ini dan lumayan baru ya. Jadi sedang berpikir kira-kira apa yang ingin disampaikan. Baik. Berarti saya. Silahkan Pak Duta Mardin, Ayahanda Duta Mardin, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah Khairatis. Saya tinggal di Florida. Pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan ekonomi dalam bentuk wakaf gitu ya. Nah, gerakan wakaf ini sebenarnya sejak zaman Rasulullah perekonomian umat itu sudah digerakkan secara wakaf. Bagaimana para sahabat mewakafkan kebunnya, kemudian sahabat Utsman mewakafkan sumur sehingga air tidak ada nilai ekonomi lagi, orang bisa mengambil secara gratis. Nah, gerakan wakaf ini posisinya dalam ekonomi Islam di mana itu, Ustaz Khairatis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Ustazah. Ya. Bismillah ya, berarti boleh langsung dijawab ya. Memang wakaf juga merupakan instrumen moneter ya Pak ya, yang penting kalau dalam kajian ekonomi Islam. Makanya memang pemerintah juga sekarang mendukung ya, karena memang saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah itu juga di Indonesia kan juga sudah merupakan bagian dari pemerintah ya. Jadi upaya pemerintah untuk ikut menggalakkan ekonomi syariah, bahkan ketua masyarakat ekonomi syariah juga kan dari unsur pemerintah ada begitu. Jadi MUI juga bekerja sama. Jadi memang wakaf itu dalam kajian ekonomi Islam merupakan instrumen penting, terutama instrumen moneter ya Pak ya, untuk mempertahankan negara dari ke zakat dan wakaf dua-duanya ya, bukan cuma wakaf, dari ketidakseimbangan atau defisit gitu ya. Jadi salah satu yang bisa katanya di kajian ekonomi Islam itu menghalangi negara dari jatuhnya harga-harga gitu ya, jadi inflasi dan sebagainya itu. Yang pertama biasanya yang diusulkan di kajian ekonomi Islam itu adalah melarang monopoli gitu. Kemudian yang kedua menggalakkan zakat dan wakaf, karena zakat dan wakaf itu kan dikelola, kalau di pengalaman masa lalu umat Islam dikelola oleh negara, sehingga ketika terjadi inflasi dan ketika terjadi defisit di suatu negara, maka dari zakat dan wakaf itu didistribusikan untuk kesejahteraan umat gitu. Nah, jadi dalam kajian ekonomi Islam, wakaf dan zakat itu sangat penting untuk kesejahteraan, untuk keadilan distributif. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Semoga nanti yang lain bisa menambahkan. Saya sedikit komentar, Pak Khairatis, Ustazah. Wakaf itu sebenarnya juga sudah di-copy oleh dunia Barat dalam bentuk endowment program ya. Kita tahu bahwa Al-Azhar itu dikelola dengan secara wakaf ya. Sudah bertahun-tahun dia bisa malah membantu mahasiswa untuk sekolah di sana. Dan perguruan tinggi terkenal di dunia itu, di Inggris, di Amerika itu dikelola secara endowment, kan wakaf itu. Jadi sebenarnya sistem ekonomi Islam itu memangnya sebenarnya
sangat applicable di dunia modern sendiri. Nah, sementara kita di Indonesia baru ngeh sekarang ini ya. Atau karena memang ada udang di balik batu, wakaf ini dikenal, kita nggak tahu. Wah, ini ya itu banyak sekali komentar seperti itu memang. Ya, terima kasih Ustazah. Yeah. Tapi kita positive thinking ya Pak. Semoga ya, betul, murni karena ya murni karena ingin kesejahteraan bersama, bukan seperti yang komentar-komentar kalau di medsos itu kan banyak. Oh, ulamanya dibully misalnya, tapi wakafnya dilirik gitu. Ya itu di luar ini, di luar tanggung jawab kita. Maksudnya kita hanya enggak, sebenarnya kan wakaf itu kan bermula dari trust kan, dari amanah ya, dari. Iya, betul. Kalau pemerintah atau memang penerima wakaf itu tidak amanah kan enggak jalan. Iya, betul. Maka dimulai dulu dengan amanah. Betul. Yes, ya, terima kasih. Ya. Pak Ternuwun juga. Itu berarti ada yang ya. Baik, terima kasih Ustazah dan juga Ayahanda Duta Mardin. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ridho. Silahkan Pak Ridho untuk menyampaikan pertanyaannya atau diskusinya. Monggo. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustazah, ini masalah kebijakan ekonomi itu ya, itu kan ada sebagian orang menganggap mereka berpendapat bahwa ini urusan dunia gitu kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum kata mereka. Sedangkan jadi kayak semacam ada dilematis atau apa ya, yang satu bilang harus pakai wakaf terus segala macam yang berhubungan dengan ekonomi Islam, tapi di lain sisi perbankan masih sistem berbunga misalnya, yang ribawi misalnya. Itu kan jadi kayak ada semacam contradiction gitu ya. Nah ini gimana pandangan, kalau saya nggak tahu ya, kalau pandangan kayak di negara-negara yang menggunakan hukum Islam atau kayak bank Islam yang tanpa interest atau apa gitu, melihat sistem kayak di Indonesia itu seperti apa gitu. Apakah ini kan jadi orang jadi kayak bingung juga, katanya mau pakai sistem ekonomi syariah, tapi kenapa masih ngutang tapi berbunga-bunga misalnya, pinjaman masih. Nah itu gimana menurut Ustazah? Makasih Ustazah. Wah, berat-berat pertanyaannya ya. Saya langsung jawab nih ya, Mbak Moderator. Ya memang tadi secara teoritis juga kita itu masih ekonomi Islam itu masih berkembang. Secara praksis juga masih mencari-cari model, bahkan berkembang terus. Jadi bukan hanya ada dua ini deh pokoknya. Jadi sama saja ada 3 aliran juga. Jadi ada yang menganggap yang sudah ada perbankan yang sudah ada itu memang tidak murni 100% syariah begitu ya. Menilai tidak 100% syariah. Karena apa? Kalau dilihat secara praktiknya tadi ada misalnya bagaimana margin diterapkan, bagaimana bagi hasil diterapkan, itu rata-rata tetap masih melirik kepada ini ya, interest rate gitu ya. Jadi untuk mengajukan margin itu modelnya gini, mungkin saya sekilas menjelaskan tentang akad yang ada di perbankan syariah ya. Di perbankan syariah itu kan akad itu hanya boleh kalau tidak akad dasarnya itu jual beli, akad pinjam meminjam itu boleh tapi tidak ada pengambilan keuntungan kan begitu. Jadi yang ada itu adalah jual beli atau sewa. Nah, jadi akad dasarnya sebenarnya itu, tapi nanti kontraknya itu hybridnya banyak kan gitu. Jadi ada misalnya yang sewa itu ijarah muntahiyah bitamlik, menyewa berdua perbankan sama klien gitu ya, sama
nasabah sama-sama membeli satu rumah, misalnya kalau untuk perumahan itu model akadnya kan ijarah muntahiyah bitamlik atau musyarakah mutanakisah. Jadi ada dua model. Tapi intinya memang beli dan sewa gitu. Jadi sama-sama beli, tapi nanti si nasabah menyewa rumah, sewa rumah itu akhirnya dia ngasih margin kan, membayar sewa kepada perbankan. Kemudian nanti kepemilikannya itu di akhir makanya ijarah muntahiyah bitamlik, tapi nanti kepemilikan berangsur-angsur berkurang kepemilikannya si perbankan. Karena kan belinya harus sama-sama si rumah itu, tapi lama-lama kepemilikan si bank itu berkurang sedikit demi sedikit, kemudian nanti di akhir akan menjadi milik nasabah seutuhnya kan gitu. Dengan cara tiap bulan dia bayar sewa kepada si perbankan sekaligus bayar sharing dari pembelian rumah di awal, karena kan tadi bank ikut membeli misalnya ya kalau yang sama-sama beli bersama. Jadi model-model seperti itu kan dianggap oleh sebagian baik yang alternatif maupun oleh yang iktisaduna itu kayak hilah gitu. Hilah itu apa ya? Kayak tipu-tipu gitu, ujung-ujungnya sama aja bunga juga gitu yang diserahkan, nah gitu. Nah itu, tapi dijawab lagi oleh mereka yang mainstream ya, yang arus utama yang mengembangkan lembaga ini, ya kalau kita tidak mulai dari situ, terus kita mau mulai kapan gitu? Kapan kita akan melakukan islamisasi terhadap lembaga ini? Jadi menurut mereka, walaupun itu belum 80%, tetapi itu berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh bank. Jadi mereka umpamakan kayak misalnya zina dengan nikah, itu kan kerjaannya sama tuh katanya gitu. Jadi biasanya di itu analoginya. Sama-sama hubungan suami istri, tapi yang satu akadnya jelas. Yang satu akadnya nggak ada kan, akadnya cuma 5 menit, 4 menit nggak ada akadnya gitu. Nah jadi bagi mereka memang terlihat kasat mata itu sama. Tetapi kalau sudah diakad itu beda. Ada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah, dan bagi arus utama itu menuju 100% sesuai dengan syariah begitu. Walaupun memang misalnya secara makro kita itu masih belum syariah ya, apalagi misalnya kayak yang mainstream, bukan mainstream, yang iktisaduna itu kan mata uang kita itu masih riba gitu. Kenapa? Karena nilai intrinsik dan nilai yang tertulis gitu ya dalam suatu uang itu kan sebenarnya sama. Beda gitu. Contoh, uang 5.000 dengan uang 1.000 itu bahan dasarnya kan sama kata mereka. Dan itu kok bisa dengan uang satu lembar berwarna merah, orang bisa mendapat misalnya kalau pecel aja ya, pecel anggap aja 10.000, dengan uang warna merah dapat 10 bungkus. Tapi kalau warnanya biru dapat 5 bungkus, padahal uang itu bahan dasarnya sama, kata mereka yang iktisaduna. Sehingga itu juga bagi mereka riba, karena nilai yang terkandung dengan nilai yang tertulis itu beda. Harusnya itu sama. Yang tertulis misalnya 100, maka nilai yang ada dalam mata uang itu juga harus 100. Tapi nanti dijawab lagi, untuk menggunakan sistem keuangan yang tidak riba seperti itu, yang dianggap tanda petik mereka riba karena berbeda nilainya, itu di zaman sekarang sudah susah gitu. Karena prinsip mata uang itu bisa disetujui menjadi mata uang kan harus bisa dibawa kemana-mana, harus bisa dipecah ke pecahan terkecil. Nah itu tidak, emas dan perak tidak bisa memenuhi syarat itu. Nah itu juga menjadi perdebatan juga. Jadi bagaimana jawabannya agak panjang ya, ngambang. Tapi kalau prinsip saya, karena perjuangan saya di sini, saya insya Allah lillahi ta'ala ini jihad saya gitu ya. Kalau orang arus utama kan gitu ya. Jihad kita entah nanti sampai ke tujuannya itu kapan, yang penting kita berjuang gitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah dan juga Pak Ridho atas pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dikemukakan? Silahkan
baik yang di Zoom ataupun yang saat ini berada di Facebook ataupun YouTube. Bila tidak ada, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain, saya ingin bertanya ini Ustazah. Jadi selama ini kan Ustazah berada di Majelis Tarjih Muhammadiyah ya, yang kemudian di sana juga dibahas mengenai hukum-hukum Islam. Nah, ketika membahas atau mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi Islam, ini cenderung mengikuti aliran pemikiran ekonomi Islam yang mana? Apakah iqtisoduna, mainstream atau alternatif, atau mungkin hybrid mungkin ya? Mohon penjelasannya Ustazah. Saya mencoba mengingat fatwa-fatwa yang kita keluarkan, yang saya terlibat di dalamnya. Yang jelas itu putusan Muktamar, kalau tidak salah putusan Muktamar Malang, itu masih menyatakan bahwa bunga bank itu awalnya memang masih menganggap itu sebelum yang muktamar itu ya, kalau nggak salah seingat saya perjalanan tarjih itu juga nggak lurus gitu ya, tetapi ada pengembangannya. Awalnya seingat saya putusannya bahwa bunga bank itu masih merupakan syubhat gitu ya, sehingga harus diteliti lagi dan dicari solusinya. Kemudian putusan berikutnya masih tentang bunga bank. Bunga bank itu sudah riba gitu ya. Jadi setelah itu riba, maka waktu itu tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya persisnya. Maka pemerintah diminta untuk memberikan lembaga alternatif bagi pengembangan ekonomi yang tidak berbasis riba, berbasis bunga. Itu yang putusan kedua. Kemudian sekarang berkembang, kita mulai beralih gitu ya. Kalau putusan tidak lagi berubah, tetapi fatwa-fatwa mulai menunjukkan perubahan juga. Awalnya bunga bank iya riba, tetapi bunga di dalam arisan keluarga, misalnya ya arisan-arisan itu kan ada bunganya kan. Seingat saya itu barusan 2019 apa 2018 ya, kita kemarin membahas bunga dalam tradisional. Maksudnya tradisional itu dalam arisan gitu aja ya. Jadi kan ada bunga bank, jelas itu dianggap haram, tapi ada bunga yang mana itu diberlakukan dalam jamaah kolektif, misalnya arisan, yang mana semuanya ridho gitu ya, dan bunganya itu tidak memberatkan. Nah, waktu itu 2018 kalau tidak salah itu keinginan untuk merubah fatwa menjadi bunga itu pun haram gitu. Itu waktu itu ada keinginan seperti itu. Tetapi ketika kita beberapa hari melakukan FGD, ujung-ujungnya memang yang bunga itu jadi jadi tidak pada keputusan bulat untuk menjadi diharamkan. Kalau bunga yang dalam arisan itu, misalnya kan biasanya kita ada simpan pinjam ya di di desa-desa gitu kan ada arisan RT. Nah, nanti ada kan di situ simpan pinjam. Nah, jadi bunga simpan pinjam yang koperasi. Oh ya, salah saya. Bunga koperasi maksudnya itu kan dipandang bunga koperasi itu kan adalah dari harta bersama, dikelola bersama, kemudian keuntungan kembali ke semua pihak yang ikut serta dalam koperasi tersebut, sehingga waktu itu bunga koperasi terpecah, kita tawakuf ya, bunga koperasi itu mau haram atau mau nggak haram gitu. Jadi kalau bunga bank kan sudah sepakat. Nah, untuk bunga koperasi ini masih menjadi perdebatan karena melihat dari makosid pelarangan riba pada masa Rasul, itu dana itu dimiliki oleh kelompok tertentu kan. Misalnya kalau pada masa Rasul kan ada orang kaya punya dana besar, lalu dia
pinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan dan mengembalikan lebih kan gitu kan, ada bunganya kan misalnya gitu, bahkan kalau telat tambah bunga lagi. Kalau itu menurut para anggota majelis taklim waktu itu, kalau itu memang di sana ada ketidakadilan, jadi pelarangan terhadap bunga seperti itu wajar, maksudnya betul, bukan wajar ya. Jadi itu sudah betul dan itu sudah betul dilarang. Tetapi kalau bunga koperasi itu kan uang berasal dari kita, milik kita kelola bersama, lalu ketika kita memberikan kewajiban bagi yang meminjam dari dana kita bersama itu untuk mengembalikan sekian dengan tambahan sekian persen, tapi itu kan juga kembali kepada si penghutang gitu ya, atau peminjam, maka di situ tidak ada unsur ketidakadilan gitu. Jadi di sana sama-sama menguntungkan malah gitu. Jadi akhirnya bunga koperasi itu masih dalam perdebatan gitu. Jadi mungkin itu ya contoh-contoh apakah majelis tarjih ini mainstream atau iktisaduna atau alternatif. Sepertinya memang lebih mendekat ke arus utama. Jadi kita sendiri sudah membangun BMT dan bahkan ada BMT yang betul-betul ya seperti BMT UMY itu pelaksanaannya kalau memang ingin murabahah barangnya tuh dibeliin sama BMT-nya gitu. Jadi fungsi BMT itu sekarang kan lebih luas, bahkan jadi bakul gitu ya. Bahkan jadi bakul itu maksudnya ketika nasabah ingin membeli barang apa, dia beliin lalu dia jual lagi kepada nasabah gitu dengan cicil. Nah, itu kan sangat mendekat kepada keinginan atau akad yang diinginkan oleh ekonomi Islam. Nah, itu mungkin gambaran saya bagaimana perkembangan majelis tarjih tentang pemikiran ekonomi Islam masa kini. Nanti Mas Rafiq mungkin boleh menambahkan. Silahkan Pak Rafiq kalau ingin menambahkan. Terima kasih Ustazah Lailatis penjelasannya. Jadi memang kalau dari majelis tarjih lebih mengambil atau mendekati yang aliran mainstream ya, di mana tetap tetap mengambil sisi positif dari teori ekonomi modern, tapi kemudian juga kita sesuaikan dengan teori atau hukum-hukum Islam seperti itu, dan sehingga tidak harus memulai dari nol. Ini juga ada komen tanggapan dari Facebook ini. Dia menyatakan Pak Frus atau Ibu ini menyatakan putusan tarjih sangat masuk akal dan relevan dengan zaman meskipun kita hidup di belantara kapitalisme. Terima kasih. Jadi ada apresiasi ini Ustazah dari pemirsa di Facebook ini. Baik, masih ada pertanyaan atau tanggapan atau ada yang ingin menambahkan untuk diskusi? Silahkan, monggo. Mbak Ratih, kalau boleh saya sedikit ingin bertanya. Silakan Pak Duta Mardin. Maaf nih. Tambahkan juga boleh Pak, nggak perlu bertanya. Bukan, ini saya agak gimana ya, Muhammadiyah ini, saya maksudnya lebih banyak mengarah ke Muhammadiyah ya. Kok lebih banyak dia di bidang pendidikan dan segala macam ya. Tapi ekonomi Muhammadiyah ini kok nggak jalan ya. Mungkin ini sebagai orang tarjih mungkin Ustazah bisa sedikit jelaskan ini. Terima kasih. Wah, bismillah ini. Nanti mungkin dibantu yang seandainya ada yang majelis ekonomi ya. Memang tarjih itu lebih ke konsep fatwa gitu ya Pak ya. Jadi konsep fatwa itu pun kan sesuai dengan fungsinya majelis tarjih kan menjawab masalah dalam masyarakat. Nah, mungkin ekonomi itu untuk masyarakat Muhammadiyah itu belum menjadi concern mungkin, sehingga tidak menjadi pertanyaan banyak. Jadi kan kita itu ada putusan ya Pak ya, ada fatwa, ada wawasan. Dan kebetulan memang kalau putusan itu kita kan memang menjawab masalah-masalah yang sedang menjadi problem utama di masyarakat. Nah, saat itu kenapa bunga bank dibahas, karena itu waktu itu menjadi problem. Kemudian sudah terjawab, mulai ada lembaga keuangan Islam. Nah,
fatwa itu tidak lagi ngotak-ngatik itu, tapi ngotak-ngatiknya modelnya meminta, misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah itu sebenarnya ada usaha untuk ekonomi umat itu, tetapi modelnya misalnya memberikan arahan kepada PTM, perguruan tinggi, untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah diutamakan daripada lembaga keuangan bukan syariah. Tetapi nyatanya memang lembaga keuangan syariah sendiri belum bisa menjawab kebutuhan seluruh PTM. Banyak misalnya contoh pembayaran UKT atau SPP istilahnya lah ya, di masa mahasiswa-mahasiswa itu kan yang bisa melayani sampai ke pelosok itu kan BRI konvensional. Lah, lembaga keuangan syariah belum bisa menjawab itu. Itu mungkin kalau lembaga keuangan. Ada juga memang usaha Majelis Ekonomi itu untuk pengembangan ekonomi umat, ada UKM, ada koperasi-koperasi ya, ada bahkan Majelis Ekonomi Aisyah itu membuat produk misalnya sabun yang ramah lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya usaha-usaha ke sana ada, Pak. Tapi memang mungkin kita dari awal berdiri, pendidikan dan kesehatan umat itu yang menjadi concern ya waktu Ahmad Dahlan berdiri ya. Jadi itu yang lebih dulu berkembang. Sedangkan ekonomi waktu itu kalau kita baca sejarah kan Ahmad Dahlan dan lainnya itu kan kebanyakan pedagang ya. Jadi kalau bayangan saya hidup mereka waktu itu makmur gitu. Nah, berbeda dengan situasi kita sekarang, kebanyakan anggota Muhammadiyah itu akademisi ya. Jadi mulai konsep-konsep keilmuan yang lain itu juga dikembangkan. Kalau dulu kan lebih ke mengembangkan pendidikan, kesehatan, karena memang yang dibutuhkan umat itu, dan itulah yang cepat berkembang. Ekonomi itu baru kelihatan bibit-bibitnya di umat Islam saja, itu kan tahun 90-an ke atas ya Pak ya. Jadi dekadenya juga secara global itu kan abad 19 baru dimulai pemikiran ekonomi Islam. Nah, maka ketika Muhammadiyah mulai membicarakan, ya mungkin memang wajar agak terlambat dari perkembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tapi alhamdulillah misalnya lazismu itu kan juga sebenarnya pengembangan ekonomi umat itu sudah berkembang dan sangat progres ya. Dan bagi saya itu juga termasuk pengembangan ekonomi umat, walaupun memang tampaknya lebih ke sosial gitu ya. Dan juga ada banyak usaha-usaha walaupun tidak semasif pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi mungkin itu kalau pandangan saya, Pak. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Ustazah Lailatis dan juga Pak Duta Martin. Masih ada pertanyaan yang lain, kita masih punya sedikit waktu. Kalau ada yang masih penasaran, ingin sharing barangkali, atau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung nggak ada yang nanya, saya nggak nanya ini. Silakan Ustazah Lailatis, dulu ya, pedagang-pedagang batik itu, industri batik itu, kemudian ada koperasi batik segala macam, itu kebanyakan tuh pengusaha Muhammadiyah ya. Nah, sekarang itu industri batik itu malah udah diambil peranannya oleh pengusaha-pengusaha besar begitu ya. Itu nampaknya memang pembinaan di umatnya itu yang penting, bukan Muhammadiyah yang dalam berekonomi, tapi umatnya itu diberdayakan ekonominya, dibantu oleh Muhammadiyah gitu. Satu lagi, kita dulu punya bank perserikatan, tapi kok tiba-tiba bank udah enggak Senyap. banknya dijual, jadi siapa yang beli? Nah, ini aja sedikit komentar aja, begitu kita sebenarnya sangat tertinggal di bidang ekonomi umat Islam ini. Padahal peranannya itu kalau dihimpun sangat bagus sekali kekuatannya. Ya. Terima kasih. Betul, Pak. Nggih, sami-sami. Semoga nanti bisa jadi bahan ya untuk teman-teman juga yang terutama yang di Majelis Ekonomi, karena memang dulu tuh betul Pak ada Bank Muhammadiyah itu, tetapi seingat saya ada yang menyampaikan ke saya itu karena pengelolaannya atau apa gitu sehingga menjadi malah
bermasalah begitu ya. Nah, itu semoga ini kan barusan PP memutuskan untuk menarik dana dari seluruh bank syariah itu terbelakangnya apa saya juga belum paham. Tapi rata-rata berharap semoga bikin bank sendiri begitu. Tapi ya jadi pertanyaan juga, bank itu apa bisa merangkul gitu ya ekonomi masyarakat grassroots gitu, karena bank itu kalau saya ibaratkan itu kayak bis, Pak. Nah, jadi kalau bis itu kan susah masuk ke dalam, tapi kalau BMT itu kayak becak gitu. Nah, mungkin becak-becak ini kalau menurut saya sih, karena saya lebih cenderung ke apa ya, ekonomi kaum duafa lah istilahnya lah. Bagaimana kita mensejahterakan umat-umat yang masih duafa itu, saya setuju sekali untuk mengembangkan. Tetapi mungkin bank yang posisinya tidak seperti bis, tapi lebih ke seperti beca yang bisa merangkul umat-umat kita yang di grassroots. Nah, itu sih kalau saya tambahan komentar. Setuju sekali untuk dikembangkan, tapi kalau saya berharap yang merangkul umat ke bawah itu lebih dikembangkan lagi. Itu. Terima kasih. Kita juga dengar suara agak ada berita bagus. Suara Muhammadiyah itu udah dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi sekarang saya dengar. Jadi Pak, betul. Kita juga pernah berdiskusi dengan direktur utama lembaga yang didirikan oleh Suara Muhammadiyah itu ya. Ya. Maaf, karena nggak ada yang nanya, saya ambil kesempatan aja diskusi. Iya Pak, menambah informasi, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Duta Mardin sudah menyampaikan pertanyaan dan juga diskusi yang menarik, menambah wawasan kita semua juga. Saya kira kalau tidak ada lagi yang ingin ditambahkan atau yang bertanya, mungkin bisa kita tutup ya. Tapi saya kira diskusi ini tadi sangat menarik dan mungkin ke depan bisa dikembangkan untuk topik-topik terkait dengan ekonomi Islam ya. Apakah perbankan syariah atau perekonomian Islam dengan topik-topik tertentu misalnya, karena memang sangat sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, kami juga ingin mengundang kepada Bapak Ibu semua untuk nantinya mengikuti acara kegiatan Kalamu yang dilakukan atau diselenggarakan setiap seminggu sekali, baik diisi oleh Ustazah Lailatis Syarifah maupun yang lain. Silahkan hadir untuk jam dan hari yang sama. Jadi hari Sabtu pagi waktu Indonesia, kemudian juga di waktu yang sama Jumat sore atau petang waktu Amerika. Silahkan untuk Bapak dan Ibu bisa berkontribusi di dalam diskusi dan juga berbagai hal yang dilakukan dalam kajian kita. Dan ini ada tambahan dari Pak Raufik ya. Jadi untuk minggu depan ini menarik. Kalamu akan diisi dengan program yang namanya Hobimu. Jadi nanti akan ada kegiatan seputar hobi ya, macam-macam hobi yang akan kita sampaikan melalui kegiatan telediskusi kita. Jadi menarik. Untuk besok, kalau tidak salah judulnya adalah cara membuat tempe. Jadi Mbak Lailatis, tempe itu ternyata sangat disukai oleh warga Indonesia ya, dan cukup sulit membuatnya. Jadi tidak semua orang bisa. Makanya ketika ada yang pintar atau mampu membuat tempe, menjadi menarik ketika di-share-kan ilmunya. Baik, silahkan untuk waktu dan jam yang sama minggu depan. Topiknya adalah pembuatan tempe. Dan juga untuk kegiatan rutin lainnya ada kajian kitab Ihya Ulumuddin yang diselenggarakan setiap seminggu sekali juga. Sabtu pagi waktu US ya, dan kemudian Sabtu sore atau petang waktu WIB waktu Indonesia. Silahkan untuk dihadiri dan kita bisa menggali atau menambah ilmu bersama-sama. Baik, saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini.
Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustazah Lailatis dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.